manusia itu adalah vocabulary Hindu. Manusia pertama itu dalam ajaran Hindu itu dua orang, satu pasang itu namanya adalah Sangyang Manu, itu adalah Adamnya. Lalu Hawanya itu namanya adalah Shatarupa. Maka dari Manu dan Shatarupa jadi manusia, jamaknya manusyo ketika bahasa Sanskerta mempengaruhi bahasa Jawa, kemudian manusia. Ketika Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sebelumnya, termasuk Sanskerta, termasuk Jawa. Makanya hai manusia. Ini tidak bisa dihindari, karena itu kita harus membedah arkeologi teks itu, terjemahan itu muncul dari mana. Dan supaya kita tidak dicek kemudian menuduh orang semaunya ya. Nah sekarang bagaimana the history of the Demit di Pulau Jawa? Ini saya tidak tahu sejarahnya Demit. Ketika Anda membaca ayat yaitu daging lewat eksorsisme. Kita nggak bawa senapan lewat. Diawali dengan kata-kata seperti ini: ancak-ancak ali-ali si ali kebujantan, anak-anak kebudungkul si dungkul kapan ini. Orang Barat yang tidak mengerti budaya Jawa ini dianggap ini penyembahan setan. Orang Barat yang tidak pernah belajar budaya lokal menuduh bahwa ini sinkretisme. Padahal saudara-saudara, ungkapan ini asalnya itu dari mainan anak-anak dan itu akar pada abad ke-9 ke-11 di Pulau Jawa. Nah kemudian di situ dijadikan semacam introduction bagi pengajaran Kiai Tunggal Wulung untuk memperkenalkan Kristus. Tetapi di ujung daripada ajarannya itu dia mengusir setan dengan tembang. Nah tembang itu sebetulnya sudah dikenal sebelumnya, tadi yang saya sebut Kidung Praksowido tadi. Sebetulnya terkenal sekali Kidung ini ya, Kidung Praksowido tersebut ini, tetapi di akhir daripada Kidung ini itu diungkapkan kayu air lemah sangar dadi toko, kayu-kayu yang angker lemah-lemah sangar itu semua jadi hambat oleh karena perkenan Tuhan, dan itu kemudian dikontekstualisasikan oleh Kiai Tunggal sebagaimana dulu Kanjeng Sunan Kalijogo juga mengkontekstualisasikan Islam dalam budaya Jawa, lalu diungkapkan dalam bahasa yang dimuati nilai-nilai Kristiani oleh Kiai Tunggal dengan ungkapan apa? Romo Allah putra Allah roh suci Allah tetelu tunggal sawiji kayu paing lemah angker dadi towo idi Gusti Salaminyo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kira-kira terjemahan bebasnya begitu. Kayu-kayu yang angker, tanah-tanah yang dikeramatkan, semua jadi hambat oleh karena izin Tuhan selama-lamanya. Jadi ini kontekstualisasi. Jadi agama-agama baru, sektor-sektor baru yang tidak mengenal kontekstualisasi perkembangan bahasa itu main hantam saja, dikatakan paus nyembah Lucifer. Ini bukan hanya keterlaluan untuk agama, tapi keterlaluan bagi orang yang menuduh, karena itu sebenarnya menggambarkan kualitas orang yang menuduh. Kurang membaca, militansi tanpa didasari ilmu pengetahuan itu sungguh sangat disayangkan ya. Nah, saudara-saudara, terakhir
perkembangan nama-nama setan. Ini menarik. Suatu saat saya akan bahas ini. Ada sebuah naskah sastra dalam bahasa Jawa kuno, tetapi itu pada akhir Majapahit dan itu belum lama ditemukan. Namanya adalah Kakawin Sena. Nah, Kakawin Sena menggambarkan masa transisi ketika pasca zaman Hindu dan kemudian di situ banyak sekali mengalami Jawanisasi bersamaan dengan munculnya agama Islam. Maka di situ misalnya ada ungkapan dalam Kakawin Sena itu adalah jejengklek kelawan gandarwo mangure, ya, jejengklek dan genderuwo yang mengurai rambut. Berarti kan jejengklek itu nama Jawa asli, itu jenisnya pasukan-pasukannya para setan kan. Tetapi yang menarik itu adalah kata genderuwo mangure, gandarwo mangure. Ini sebetulnya gandarwa dalam bahasa Jawa kuno yang artinya itu sebetulnya makhluk surgawi, bukan genderuwo dalam pemahaman Jawa. Tetapi kalau Anda mengatakan wah itu berarti orang Hindu menyembah genderuwo, lah ya salah lagi. Karena pada zaman keemasan Majapahit nama gandarwa itu belum dimaknai seperti di akhir Majapahit jadi genderuwo mangure tadi gitu. Nah akhirnya apa? Tumpang tindih dari berbagai macam pandangan yang tidak sama sekali menghiraukan asal usul dari nama-nama setan, nama-nama demit, perkembangannya termasuk kata wujud tadi yang kemudian menjadi tembang lokal yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Misalnya tadi kan saya tanya yang lebih tinggi mana, setan atau iblis? Nah, sekarang lebih lucu lagi. Ono wedon rapi karo demit. Oston. Apa? Ayo ji. Jenenge Setan. Lat setahun mana wewe. Bareng setan wis umur dilalah kok njaluk rapi oleh wewe mulya ketemu nak dulu. Si setan ngundang ke mamang Apa? Pinter orang pinter orang ini. Nusina makna pinter aku nih. Pinter. Sundel bolong jejoget. Pinter ya. Aku nih orang pinter, cerdas betul ya. Ini tumpang tindih dari berbagai macam sumber, Sanskerta, Hindu, Islam. Jadi satu kata setan itu dari bahasa Arab, Arabnya dari bahasa Ibrani. Wedon itu yang Culidin Likulu itu, Ujurono Pak Mudin kakiku telu. Itu artinya apa? Pocong itu. Rabi kalau demit, nah demit itu lokal Jawa. Mana sih jenenge setan? Nah setan itu kan dari Arab sana, dia bisa berinteraksi dengan demit lokal. Itu proses budaya, gitu loh. Kemudian kawin siri ya. dan sebagainya. Wah. Nama-nama lokal yang hanya muncul di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya namanya Setan ini namanya sambil touring sambil belajar ya ini. Mobil Jawa itu kan Daripada tidur. bisa didoktrinkan yang begitu. Begitu juga mengenai kata Lucifer tadi ya. Kalau dipertanyakan lebih lanjut, ini Lucifer dalam konteks apa dulu? Ini Dalam mobil konteks bukan Injil, full musik maka tapi full tidak ada pengajaran. Lucifer yang lain. Tapi kalau dalam konteks sejarah gereja, Lucifer Klagiari itu adalah pejuang yang gigih untuk mempertahankan ajaran Kristiani melawan ajaran Arius. Kan didolimi luar biasa itu nama seorang santo kemudian dijadikan sama dengan demit dan itu sudah negara. Nah kemudian ditambah lagi kalau kita amburadul atau acak-acakan dalam berpikir tadi, maka dalam konteks Jawa kembang yang tidak karuan asalnya tadi, setan itu anaknya wedon dan demit. Kan begitu kalau di dalam perjanjian lama kitab Ayub, Hasyatan itu kepalanya, di sini anaknya wedon, itu kontekstual. Karena itu mari kita beragama secara cerdas, beragama secara toleran, tidak usah ngotot-ngotot hitam putih
santai saja, tapi guyon tapi serius. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasi. Mantap banget. Dong joget sekarang. Putar. Dibaca Salam alaikum bisim siha, tapi kayaknya sulit bahasa Arab, lebih familiar bahasa Ibrani Shalom alaikum bisim hamasiyah, atau bentuk singkatnya Shalom alaikum wa alaikum shalom. Nah ini maknanya. Jadi kita berharap FPI Shalom alaikum ini bukan menjadi FPI yang brutal dan berdarah-darah, tapi FPI yang membawa damai sejahtera untuk sesama manusia. Amin, saudara-saudara. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya cukup fundamental di kalangan Kristiani, yaitu judulnya dengan pertanyaan ego eimi, apakah Yesus pernah mengaku diri sebagai Allah? Kalau dalam Alkitab Yesus mengatakan saya adalah Tuhan, saya adalah guru dan Tuhan, memang banyak sekali. Tapi kata langsung Yesus mengatakan saya adalah Allah memang tidak ada dalam Alkitab. Nah ini yang kemudian beberapa saat lalu, mungkin 1 bulan lalu atau 1,5 bulan yang lalu, tabloid Gloria, grupnya Jawa Post yang baru tersandung kasus karikatur Nabi Muhammad, sebelum itu, 2 edisi sebelum itu memuat sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang mengaku diri sebagai kristolog dari Madura, dan dia adalah seorang muslim. Dalam artikelnya yang persis sama dengan judulnya yang saya tulis ini, dia mengatakan bahwa, katanya dia, dari penelitian dia atas seluruh teks kitab suci Perjanjian Baru, tidak ada pengakuan eksplisit Yesus bahwa dia mengaku sebagai God, sebagai Allah. Kalau Lord banyak, God tidak pernah, katanya. Nah, oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa mengilahikan Yesus atau membuat Yesus sebagai Allah itu bertentangan dengan kitab Injil sendiri atau Perjanjian Baru sendiri. Karena menurut penulis ini Yesus harus mengaku saya ini Allah. Lalu orang bertanya, bukan ini mobilnya ini mau diganti Avanza, ya nggak apa-apa lah. Firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, betul. Tapi itu kan tulisan Yohanes langsung. Nah ini. Lah itu ucapan Yohanes itu lalu dia mengutip dari berbagai ensiklopedia Britannica katanya yang mengatakan bahwa Injil Yohanes 1:1 tidak bisa dijadikan landasan iman karena itu sebuah himne Platonis, katanya. Sebuah kepujian yang berasal dari filsafat Platonisme, dan filsafat Platonisme adalah filsafat pagan tentang logos, dan logos itu diambil dari filsafat Yunani kafir. Dengan demikian kekristenan itu terjangkit atau teracuni filsafat Helenisme kafir Yunani. Itu pandangan kristolog dalam tanda kutip tadi. Saya katakan harus tanda kutip karena kristolog sebetulnya tololog. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat pengakuan Alkitab sendiri bagaimana. Kita akan melihat dari konteks Yahudi. Orang Yahudi itu tidak boleh mengucapkan nama ilahi langsung. Anda melihat mulai dari Alkitab sendiri sampai kepada penemuan-penemuan sejarah seperti Laut Mati, The Dead Sea Scroll, itu kalau dikatakan Tuhan akan berdiam pada Sang Mesias selama-lamanya. Tidak digunakan kata-kata Yahweh atau kata Elohim langsung, tapi Semayim.
surga akan berdiam kepadanya selama-lamanya. Jadi si mayim yisakin, Tuhan akan berdiam kepadanya amo selama-lamanya. Nah ini teks-teks ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang Yahudi sendiri mengucapkan nama Allah secara langsung itu memang larangan. Maka tatkala kita membaca tentang anak yang hilang, maka seorang anak yang hilang itu mengatakan, ya Bapa, saya sudah berdosa kepada surga. Kenapa tidak berdosa kepada Tuhan? Berdosa pada surga. Karena menyebut nama Tuhan langsung itu bagi orang Yahudi, kebudayaan zaman itu dianggap tidak layak. Jadi jangan mengharapkan kalau Yesus mengatakan saya adalah Allah, itu juga bertentangan dengan kebudayaan Yahudi pada saat itu. Tetapi kita akan melihat dari teks-teks kitab suci Perjanjian Baru ini lebih jelas lagi. Selain itu, Kristolog ini juga mengatakan, Kristolog dalam tanda kutip ini juga mengatakan bahwa orang-orang Kristen selama ini mengutip ayat Alkitab secara salah untuk mendukung keilahian Yesus. Antara lain Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes pasal 10 ayat 38. Semua ayat sudah saya masukkan supaya Anda tidak repot membuka kitab suci. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 38, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lah, katanya orang Kristen kalau Yesus mengatakan saya dan Bapa adalah satu, berarti Yesus satu dengan Sang Bapa, berarti inilah doktrin keilahian Yesus, karena satunya Yesus dengan Allah adalah satu dalam ketritunggalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau dua ayat ini dipakai, kata dia, bagaimana dengan Yohanes pasal 17 ayat 21? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Loh, berarti kan kesatuan Yesus dengan Bapa itu sama dengan kesatuan umat Kristen semuanya dengan Yesus, Yesus dengan Bapa. Berarti tidak hanya ada Tritunggal, tapi ada tak terhingga yang tunggal. Ya kan? Kalau jumlahnya umat Kristen di dunia ini 1 miliar, ya berarti 1 miliar tunggal. Tanahnya apa begitu katanya? Nah ini tentu sah-sah saja orang mengkritik kita seperti itu. Tapi orang Kristen itu kalau dikritik ya tentu kritik menjadi berkat, karena kita diajak untuk semakin menggumuli kebenaran kitab suci. Jadi dikritik jangan marah. Saya membaca salah satu tanggapan di majalah Gloria itu lucu sekali. Dikatakan bahwa ini penulis artikel ini sebetulnya berbicara hanya dengan kedagingan, tidak berbicara dengan roh. Lah itu karepe wong Kristen. Gitu, Yesus misalnya Evata, bukalah artinya. Itu orang. Tetapi dia berbicara sebagai sang lakum qabla an yuladu Ibrahim an Yunani. Untuk apa itu katanya? Nah ini yang kritik ini sebenarnya tidak tahu yang diucapkan. Kalau dia ngomong selama ini di gereja memang harus gitu. Lalu di gereja itu walaupun tidak tahu yang asli, yang penting ngerti kan gitu kan maknanya. Tapi kalau Anda masuk pesantren, baca Injil dalam bahasa Indonesia tidak tahu aslinya, ya diolok-olok. Itulah Injil aslinya sudah tidak ada. Ini tanya Pak Pendeta Edi ini yang sering hubungan dengan pesantren. Dan bagaimana tanggapan orang-orang Islam tatkala saya misalnya berbicara di hadapan mereka dan saya mengucapkan teks bahasa asli Alkitab. Kadang-kadang memang saya nakal, saya pancing-pancing supaya mereka kroso sendiri. Misalnya saya mau mengucapkan terlalu banyak salam dalam setiap agama, saya bilang. Sebetulnya ini kan trik-trik saya untuk menguasai massa. Ini ada teorinya ini. Kalau kita mengucapkan salam di Islam ada Assalamualaikum, di Kristen dan Yahudi ada Shalom Alaikum, di Hindu ada Om Swastiastu, di Buddha ada Sadhu, 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 di kebatinan ada Rahayu, di Konghucu ada Sancai. Terlalu panjang waktunya.
Karena itu izinkanlah saya untuk menyampaikan pakai salam perjuangan kita, merdeka. Gitu. Terus katanya Pak Bambang Raharjo, ini aslinya Bambang Ursino ini ya itu merdeka itu katanya. Ya terserah Pak Dawa mengatakan apa, tapi maunya apa? Ketika saya setelah ngomong itu, ada seorang penanya di Paramadina. Tadi Bapak mengatakan yang Islam punya Assalamualaikum, yang Hindu punya Om Swastiastu, yang Kristen tadi punya apa Pak? Salam Alaikum. Apa artinya? Lah saya catat seperti ini tadi. Itu pancingannya kena satu. Kalau gitu kita mirip ya Pak? Ya mirip. Oh namanya kita ini keturunan Abraham kok bahasanya aneh sama sekali gitu. Nah itu ada dialog yang sederhana Pak, sederhana. Lah ini pendeta yang kritik saya itu enggak paham itu. Justru ini adalah banyak sekali pancingan-pancingan. Memangnya ikan harus dipancing, yang membuat orang audien itu berpikir begitu saudara-saudara. Nah, bahasa Aram itu bahasa apa? Bahasanya Yesus. Ini ada CD judulnya Islam Meluruskan Kristen. Dr. Sanihum Munir dialog dengan teman saya juga namanya Martin Sinaga dari STT Jakarta. Wah itu dihajar betul itu dua pembicara Kristen itu, pendeta Himawan dengan pendeta Martin Sinaga, dihajar betul di kaset CD. Apa itu bahasa Aram itu kan? Tidak ada itu Injil bahasa asli Aram itu tidak ada. Dengan yakinnya ngomong gitu. Nah ini sarjana dokter ilmu komunikasi, nggak pernah belajar bahasa, nggak pernah belajar kebudayaan Timur Tengah, begitu yakinnya. Tapi si Kristen ini ya kurang yakin masalahnya. Ini masalahnya. Si Pak Pendeta dua ini kurang yakin, makanya jadi bahan pelecehan. Padahal saya katakan, Pak Sanihum Munir ini di Surabaya aja pernah KU dengan Mas Heni. Bener ini, Mas Heni datang sendiri ke masjid, diajak dialog gitu. Sayangnya saya bilang, sayangnya kok tidak sampai dokumentasi. Ya udah ada aku raruh lah ya, dikeruyuk wong akeh katanya. Itu hanya dengan forum-forum kita itu, kalau katanya orang Jawa yang model-model kayak gini segojangan ini saudara-saudara, makanan sehari-hari. Nah tapi kenapa saya katakan perlunya kita memahami bahasa Aram? Ya ndak usah paham sampai summa cum laude lah, ndak usah. Yang penting mengerti bahwa Yesus itu berbicara dalam bahasa itu dan kira-kira seperti apa. Mungkin kita ndak paham gramatikanya seluruhnya. Wong orang Islam itu ngomong Quran juga ndak paham artinya. Kan gitu kan, ini adalah suatu pendekatan psikologis yang penting untuk bagaimana kita berdialog. Nah saudara-saudara, ini tadi bukti ketiga, semua nabi mengajarkan firman yang diterimanya dari Allah. Ini rumahnya Pak Matius sebelah kanan. Juru bicara Allah yang olehnya kanan, sebelah kiri tanahnya Pak Yohanes. Seperti ungkapan misalnya dalam bahasa Semina. Yomer Adonai Alai. Tidak Matius. Dan berfirmanlah Tuhan kepadaku. Misalnya lagi, ketika Tuhan mengutus Yunus, di situ dikatakan dalam Alkitab, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Wajehi dafar Adonai El Yonah misalnya. Jadi firman Tuhan datang pada Yunus, Yunus berkata demikian. Ini tanah ya dikasihkan. Tuhan datang pada Yesaya, Yesaya menyampaikan demikian. Firman Tuhan datang pada Yehezkiel dan Yehezkiel atas nama Tuhan berbicara demikian. Ini pagar sudah. Biasanya belakang sana ada batas berapa luas itu berbicara, saya nggak pernah hitung. maka kata amin selalu ditaruh. Tunjuk aja. Yesus pun ketika berbicara tentang doa Bapa kami, karena dia memberi rumahnya kepada umat, karena umat yang disuruh berdoa, maka aminnya juga dari belakang. Jadi standarnya kata amin itu selalu di belakang sabda Nabi. Misalnya Daud berkata, berdoa, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Aminnya semua di belakang. Kita kena talan di sini ya. Bahasa Yunani, terus potong babi 2 ekor. Misalnya doa di mantep toh? Sip. Itu juga